Bapa di dalam surga, berkatilah rencana yang Tuhan berikan kepada gerakan ini. Rencana yang Tuhan mau kami laksanakan di dalam dunia ini. Janganlah meninggalkan kami. Janganlah membuang kami. Berilah kesukaan di dalam hati kami melayani. Berilah memperkenan di dalam pengabdian kami untuk memuliakan Tuhan. Sehingga selama kami di dunia, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat, yang konsisten melayani di dalam kerelaan dan di dalam sukacita yang Roh Kudus berikan kepada kami. Jadikan kami orang yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh roh sukacita untuk melayani. Sehingga kami bukan hanya berteori, berkepercayaan di dalam otak, tapi berpraktek di dalam hidup sehari-hari. Supaya di atas muka bumi ini kaum pilihan Tuhan meskipun minoritas, tapi melaksanakan kehendak Tuhan secara jiwa yang penuh hati dan dengan semangat lebih dari orang-orang mayoritas. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Membaca kitab suci dari Injil Matius pasal ke-7. Kita mulai dari ayat ke-7. Matius pasal ke-7 ayat yang ke-7. Kita membaca bersama-sama sampai dengan bagian ini selesai. Ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Saudara-saudara, pembacaan kita sampai di sini. Kita bersyukur selesai begitu banyak firman yang diutarakan oleh Tuhan di atas bukit. Kita sudah di pasal 5 ayat pertama khotbah sampai di dalam pasal ke-7. Tuhan mulai bicara tentang doa yang akan dikabulkan. Doa apa yang dikabulkan? Doa apa yang tidak dikabulkan? Manusia cari apa? Manusia ketuk pintu apa? Manusia doa kepada siapa? Minta apa? Di sini ayat-ayatnya. Mintalah, akan diberi. Carilah, akan menemukan. Ketuklah pintu, akan dibuka bagimu atau bagi kamu sekalian ini. Di dalam terjemahan lain, kamu orang mintalah. Bukan kau ya, tapi kamu. Kelompok ini mintalah. Kamu orang mencari. Kamu orang mengetuk pintu. Pintu akan dibuka bagi kamu. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada satu ajaran yang tidak pernah engkau menemukan di dalam agama lain. Yaitu bagaimana belajar berdoa. Tidak ada yang mengajar bagaimana berdoa. So it is so naturally, so automatically, every religion, the believer within that religion, they know pray. They pray. They understand how to pray. Sehingga need not to be taught by the religious founder. Pendiri agama tidak perlu mengajar. Karena semua agama secara otomatis, secara natural, semua bisa berdoa. Tidak ada agama yang tidak berdoa. Karena Alkitab mengatakan, kamu harus berdoa seperti ini. Maka Yesus
Satu-satunya pendiri agama yang mengajar umat manusia berdoa. Saya mau tanya, kalau Yesus tidak mengajar kita bagaimana berdoa, kita bisa berdoa, kita mengerti bagaimana berdoa. Alkitab mengindikasikan no possibility. Tidak ada kemungkinan manusia mencari Tuhan. Bukan cara berdoa. Cari Tuhan pun tidak ada. Tidak ada satu orang pun mencari Tuhan. Oh Tuhan, aku datang kepadamu berdoa. Tak ada. Alkitab bohongkah? Tidak mungkin. Tuhan Allah yang adalah Allah kebenaran. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Roh Kudus yang sendiri ada kebenaran. Tidak mungkin Allah bohong. Allah bicara setiap kalimat dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, dan dengan kebenaran. Maka when God says anything, anything must be all right. Nothing wrong. Nothing deception. Allah yang setiawan. Allah yang jujur. Allah yang tidak pernah membangkang dan tidak pernah melawan diri sendiri. Dia tidak mengeluarkan satu kalimat bohong. Dan dia berkata, di dunia ini tidak ada satu orang yang mencari dia. Kalau begini, maka agama bilang dia mencari Allah. Agama yang bohong. Karena Tuhan bilang tidak ada yang cari, Tuhan tidak bohong. Agama yang dianggap sesuatu yang terbaik dalam kebudayaan manusia, sesungguhnya semua bohong. Kalau begini, ada agama tidak berguna dong. Saya berkata, tidak berguna di dalam banyak hal. Tetapi dianggap sangat berguna di dalam kebudayaan manusia. Kalau ada agama dunia masih kacau, masih. Ada agama dunia masih banyak penipuan, masih. Apalagi kalau tidak ada agama. Nah ini kalimat apalagi penting. If there is no religion in this world, human being will be more wicked, more evil. Kalau ada agama pun dunia sudah begitu kacau. Apalagi kalau tidak ada agama. Dan Tuhan mengatakan, no, you are lying. Because not even one man in this world ever seek after me. Not even one person in this world understand the truth. And not even one person in the history ever obey the truth and practice in the goodness. Tak ada yang mencari Tuhan. Tak ada yang mengerti kebenaran. Tak ada yang menjalankan kebajikan. Kalau begini, kita mau tanya, agama mencari Tuhan tidak benar. Lalu agama mencari apa? Agama berdoa itu tidak ada. Agama terus berdoa, semua agama berdoa. Doa apa? Agama ketuk pintu, minta buka jalan, minta mengerti kehendak Tuhan, minta kepada siapa? Lalu yang diminta itu apa? Ini satu paradoks yang sulit dimengerti oleh orang yang tidak mau taat. Tapi di dalam kitab suci sudah mengatakan 3 kali. Dari Mazmur 14, Mazmur 56. Dan diulangi kutipannya di dalam Roma pasal 3 ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Tidak ada orang mencari saya. Demikian firman Tuhan. Tidak ada orang yang mengerti kebenaran. Demikian firman Tuhan. Tidak ada satu orang yang menjalankan kebajikan. Demikian firman Tuhan. Mazmur, Roma 3. 3 kali mengulangi pengumuman deklarasi Tuhan mengenai manusia yang di dalam agama itu sudah begitu ditekankan. Masa kita tidak mau taat? Lalu engkau menanya, Alkitab juga berkata, carilah aku, maka engkau akan menemukan aku. Kenapa Tuhan yang mengatakan tidak ada satu orang pun mencari dia?
Justru dia juga mengatakan, carilah aku. Dengan segenap hatimu cari aku. Engkau pasti menemukan saya. Maka orang komunis, orang ateis menghina Alkitab. Jangan khotbah kepada saya. Kitabmu di dalam perjanjian lama perjanjian baru penuh pertentangan. Penuh sesuatu benturan. Penuh ketidakharmonisan. Ini kitab harus dibuang. Ini kitab tidak ada artinya. Maka tadi saya katakan, kecuali mereka yang rendah hati mau taat ke Tuhan, mereka lebih gampang menemukan terbenturannya ayat dengan ayat. Ketidakselaras antara perjanjian dan perjanjian. Dihina, diejek, diinjak-injaknya yang disebut Alkitab oleh orang yang biadab. Orang yang tidak tahu kabar Tuhan. Dibanding dengan mereka yang taat dan mereka mau mendengar, mau mengerti firman Tuhan, diberi kesadaran, diberi keinsyafan, mereka menemukan ada keharmonisan antara ayat-ayat yang seperti bertentangan satu dengan lain. Dan mereka beriman, mereka berbakti, mereka bersyukur, dan mereka menjalankan firman Tuhan. Saudara, tidak heran orang yang melawan Tuhan begitu berani. Orang ateis begitu menghina. Orang komunis begitu menginjak-injak kitab suci. Seolah-olah mereka sudah menemukan kebenaran. Karena mereka menemukan ketidakbenaran Alkitab. Maka mereka dengan brutal, dengan berani dan kejam melawan, mencoret, menindak, menginjak-injak kitab suci. Kita kembali kepada tema hari ini. Tuhan berkata, carilah, engkau akan mendapat. Ketuklah, engkau akan dibuka pintunya. Engkau doalah, engkau akan dikabulkan. Benturkah? Kelihatan bentur. Bertentangan, sangat bertentangan. Bertentangan, semua ayat berkata, carilah kehendak, carilah muka Tuhan, carilah kuasa Tuhan, carilah akan aku. Pasti engkau akan menemukan aku. If with all your heart you truly seek after me, you will surely find me. Janji. Kalau dengan sesungguhnya dari sepenuhnya hatimu mencari aku, engkau pasti menemukan aku. Ini janji untuk orang yang mau cari Tuhan. Tapi yang janji adalah Tuhan yang berkata, tidak pernah ada orang pernah mencari dia. Kenapa begitu bentur? Kenapa begitu konflik? Saya harus percaya yang mana? Ini sama sekali tidak konflik. Yang dikatakan tidak ada mencari saya adalah Tuhan mengvonis semua orang berdosa tidak pernah mencari Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, carilah aku, adalah janji yang diberikan kepada kaum pilihan. Nah, sekarang engkau melihat, baru saya ngerti. Orang yang tidak dipilih oleh Tuhan, orang yang berdosa dan melawan Tuhan, mereka tidak pernah mencari Tuhan. Tapi orang yang sudah dikembalikan kepada Tuhan, yang diberikan pilihan, diberikan pengalaman, mengerti Injil, dan sudah ditebus Yesus Kristus, diberikan Tuhan perintah, carilah aku, ketuklah pintuku, engkau doa kabarku, engkau akan dikabulkan. Kalau sudah mengerti perbedaan ini, tidak usah gelisah, tidak usah ribut, tidak usah khawatir. Engkau tetap bisa memegang kitab suci untuk setiap hari memimpin kelakuan perjalanan di dalam dunia. Jawaban tadi dengan ketuk seperti dia mencari Tuhan. Sebenarnya mereka takut Tuhan, tapi mereka mensuap hatinya, mereka membius jiwanya dan dengan berkata, saya sudah mencari Tuhan. Kapan lu cari Tuhan? Kamu tidak pernah cari Tuhan. Itu deklarasi Allah sendiri. Lalu jujur saja, engkau bukan cari Tuhan, engkau cari berkat, engkau cari pimpinan, engkau cari sesuatu kepuasan jiwa rohanimu,
dengan membius hati engkau mencari anugerah, berkat, kekayaan, kesejahteraan, kesehatan, anak-anak. Tuhan berikan anak kepadaku, berikan kaya kepadaku. Jadi yang dicari di agama itu bukan Tuhannya, tapi berkat Tuhan yang dicari. Dan demikian Allah tidak salah. No one is seeking after me, but you are seeking after my blessing. You are seeking after my gift, my blessing, my grace, so that you can be prosperous, you can be proud, you can be rich, you can be fruitful, you can be very, very rich in material things. Manusia cari kelimpahan uang, kekayaan harta, kebanyakan anak, kesehatan yang sejahtera, itu dicari. Kalau itu yang dicari, tidak heran agama yang menekankan ini anggotanya banyak. Seorang bernama Peter Wagner, profesor dari Fuller Theological Seminary, mengumumkan di dalam pidatonya berada di tahun 1989 di Manila dengan kalimat, "We should understand in this the century of 20th century, within 88 years, Christianity in charismatic had increased 238 million membership." Saya tahu, saya hadir karena dia menjadi salah satu pengkhotbah. Saya juga menjadi pengkhotbah utama dalam kongres seluruh dunia itu. Dia diberikan 15 menit, saya diberikan 30 menit. Saya berkhotbah bersama dengan Os Guinness, 2 orang sharing one session. Dia cuma dikasih 15 menit memberikan laporan tentang kemajuan gereja. Peter Wagner, rambut putih, jenggot putih, profesor dari Fuller, dia mengatakan, the speediest growth, the fastest growth in the Christian history during about 2,000 years, 20th century is the most important. Because from 1901 to 1989, di dalam 88 pun ini, dari Topeka 4 tahun setengah menuju ke Azusa Street, dan 50 tahun kemudian Charismatic Movement, dan beberapa puluh tahun perkembangan Charismatic Movement dari tahun 1901 sampai 1989, dari satu anggota karismatik sampai tahun 89 sudah 239 juta orang Kristen di dalam sayap karismatik seluruh dunia. Ini berarti Roh Kudus bekerja besar melalui karismatik. Saya sebagai pengkhotbah di dalam pendengar ribuan orang, saya mengatakan no, you are wrong. Saudara-saudara, saya seumur hidup berperang dengan yang salah, baik di dalam politik maupun di dalam rohani, baik di dalam gereja, teologi, baik di dalam penginjilan. Kenapa? Perkembangan kuantitas tidak mewakili perkembangan yang sejati. Kemajuan banyak anggota tidak membuktikan itu berkat Tuhan untuk gereja itu. Lalu mulai tahun itu saya memperhatikan perkembangan dan akibatnya apa. Perkembangan anggota beribu-ribu akhirnya mengakibatkan berpuluh-puluh juta menghina kekristenan. Ini namanya bukan perkembangan, tapi hal yang mempermalukan. Gereja makin banyak. Lalu ya, oh ini pekerjaan Roh Kudus. Ini pertumbuhan yang paling cepat. Ini berkat Tuhan yang nyata. Saya mengatakan no. Karena melalui gereja anggota paling banyak, gereja itu sedang membawa ribuan orang masuk, lalu menutup pintu
sehingga mata mereka tidak melihat kebenaran Alkitab. Makin banyak anggota, makin salah tafsir Alkitab. Makin berkembang di dalam jumlah dan uang, makin miskin di dalam rohani dan iman. Lalu di satu pihak berkembang orang-orang jumlahnya, persembahannya, bahkan gereja besarnya. Bersurut iman, kepercayaan rohaninya akhirnya mulai ketinggalan daripada berkat Tuhan. Mengapa gereja yang paling besar kebanyakan pendetanya berzina? Mengapa anggota paling banyak, uang paling tebal, imannya kurang? Saudara-saudara, semua iman yang salah kelihatan tidak salah. Semua rohani yang benar kelihatan tidak benar. Inilah sesuatu ketimpangan, kepincangan, pengertian dan iman sejati di dalam hidup kekristenan. Sehingga gereja makin besar, kuasa dan hasil penginjilan makin sedikit. Loh, kalau bukan penginjilan berhasil mana bisa orang tambah? Yang tambah itu ada dari gereja lain lari ke gereja dia. Jadi dia tidak pernah mengabari Injil. Dia menunjukkan gereja itu salah, sini yang benar. Situ tidak ada anugerah, sini ada. Di situ tidak ada kesembuhan, sini ada. Maka banyak orang datang ke sini. Maunya bukan Injil. Maunya adalah kesembuhan. Maunya adalah kekayaan. Satu pihak kelihatan bertumbuh, bertambah. Di dalam aspek yang lain bersusut akhirnya menjadi orang tidak beriman. Saudara-saudara, dulu kita sudah dengar, marilah, banjirilah, kunjunglah kebaktian Tuhan menyembuhkan orang sakit. Kebaktian kesembuhan, kebaktian pendeta berdoa untuk orang sakit, langsung kacamata dibuang, langsung tongkat tidak pakai, langsung yang lumpuh berdiri. Banyak loh kebaktian begini, mengakibatkan gereja kelihatan banyak yang itu. Tapi saya mau tanya, sekarang Tuhan kasih pandemik, banyak orang mati. Kenapa pendeta-pendeta itu tidak bikin lagi kebaktian kesembuhan untuk menyatakan kuasa mereka? Tetapi pendeta-pendeta sendiri mati. Di mana kuasanya? Di mana doanya? Di mana kabulnya Tuhan? Hilang. Apakah Tuhan pakai pandemik ini untuk menjadi satu ujian menyaring gerejanya? Saya percaya kemungkinan, meskipun saya tidak mutlak mengetahui, inikah kehendak Tuhan menyaring, menguji gereja hamba Tuhan dan orang-orang Kristen. Tapi kelihatan seperti ada hasil di dalam hal ini. Pada waktu pandemi, pada orang sakit, justru mereka yang gembar-gembar, saya bisa menyembuhkan, saya bisa mengusir setan, dapat daya. Tidak kerja apa-apa. Lalu gereja mulai menjadi kosong. Dulu orang banyak dari mana? Dari berkat Tuhan? Tak tentu. Dari berkat setan. Setan investasi kuantitas. Akhirnya menuai kualitas. Setelah orangnya banyak, makin tidak beriman. Setan senang. Dia tepuk tangan. Please be multiple. Be more and more membership. Mari silakan engkau makin banyak anggota. Sudah banyak anggota, imanmu saya ambil, kuantitas saya beri, kualitas saya curi. Lalu yang rugi belum pernah setan. Setan tidak pernah dagang rugi. Semua 1, 2, 3. Keras sedikit. 1, 2, 3. Setan lebih pintar dari siapapun. Setan itu ekonomis. Setan itu pintar di dalam cari untung. Setan tidak pernah takut investasi. Karena dia lebih pintar. Dia tahu yang diinvestasi itu yang tidak penting. Yang dituai itu penting. Setan masuk dalam hati Yudas. Ini kalimat Alkitab. Begitu setan masuk dalam hati dia, dia mulai melihat lebih penting uang. Yang lebih tidak penting Tuhan. Kalau bisa dapat uang, Tuhan dijual pun tidak apa-apa. Karena apa? Setan bilang, now I enter into your heart, I make you confused.
with the estimation of the value. Money is more valuable. Your lot is insignificant at all. Jual aja Tuhan, dah penting. Dapat 30 keping perak, itu penting. Kalau sudah penilaian kacau, uang yang diambil, Tuhan yang dijual. Setan kasih 30 keping perak, gampang. Karena dia pinter invest. Dia tidak pernah dagang rugi. Ambil 30. Tapi Tuhan kasih saya ya. Setan selalu menipu dan manusia selalu anggap diri pintar. Orang yang pintar tidak sadar dia bisa ditipu. Saudara-saudara, hati-hati. Jangan kira engkau cari uang pintar dagang, untungnya pasti. Ada orang untung-untung, dia bilang nanti kalau sudah kaya raya baru persembahkan. Waktu paling puncak kaya mendadak merosot habis semua. Karena setan sudah investasi, dia mau imbalan kembali. Dia mau mendapatkan keuntungan. Dia tidak mau dagang rugi. Saya percaya saya lebih bijak dari banyak orang kaya. Kalau saya tanya, setelah engkau dapat kekayaan sampai beratusan miliar, engkau beri kepada Tuhan berapa sih? Saya tidak pernah terlalu kaya. Saya seumur hidup beli mobil yang bekas. Ada yang sudah 8 tahun, ada yang 10 tahun. Tetapi saya hanya beli pertama kali mobil yang baru, Mobilio. Waktu itu 160 juta. Itu mobil saya yang baru pertama kali di dalam sejarah hidup saya. Saya beli jas di bawah 1 juta. Saya beli segala sesuatu semurah mungkin. Karena saya tidak mau hidup terlalu mewah. Lalu saya kalau beli barang yang bernilai, saya bukan pakai. Saya sering pakai arloji yang paling murah. Yang baik-baik saya simpan. Untuk besok kalau sudah harganya naik, saya jual langsung kembali uang ke pekerjaan Tuhan. Saya kira setan pintar, tapi saya tidak kalah pintar sama dia. Banyak orang bisa untung banyak, akhirnya hancur dagangnya. Saya tidak pernah untung banyak dan juga tidak pernah hancur di dalam ekonomi saya. Dan saya kumpulkan untuk Tuhan. Saudara-saudara, the investment of Satan and the collapse of Christendom. Itu salah satu khotbah saya yang menggugah banyak orang. Di Eropa saya khotbah kira-kira 6 kali. Di Amerika saya khotbah kira-kira 10 kali. Di Indonesia saya khotbah 1 kali. Investasi setan dan kerontohan kekristenan cuma 1 kali. Saudara-saudara, siapa yang bijak bukan dinilai daripada akademikmu, bukan dinilai daripada pengalamanmu, bukan dinilai daripada perhitunganmu, dinilai daripada hak kedaulatan Tuhan untuk menilai kita masing-masing. Saya mau tanya, siapa yang kerja berpuluh-puluh tahun mengumpulkan uang untuk membangun satu universitas, meskipun tidak cukup bayar semua? Saudara-saudara, jangan main-main. Saya berani mengatakan kalimat ini setelah saya umur 80. Saya berani memberi pengajaran setelah saya sudah puluhan tahun melayani dan menjadi teladan, menjadi contoh. Karena hidup bukan tujuannya untuk seorang ini. Hidup orang ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Akhirnya yang dikerjakan tidak salah. Jikalau Tuhan mengatakan tidak ada orang mencari saya, dan Tuhan mengajar, carilah saya, tuntutlah saya, akan aku nyatakan kepadamu. Ini tidak bentur. Karena tidak ada orang mencari saya. Orang berdosa yang melawan Tuhan, tidak ada yang cari saya. Tapi carilah saya, kalimat ini untuk kaum pilihan yang diselamatkan melalui penebusan Yesus Kristus, melalui peranakan Roh Kudus. Orang-orang ini menjadi orang yang diberi hak berdoa. Maka ayat-ayat yang paling sulit ditafsirkan ini, carilah akan dapat, mintalah akan diberi, ketuklah pintu akan dibuka. Saya punya anak, tidak ada yang dagang, tidak ada yang gagal. Saya juga tidak pernah
harap mengambil uang gereja bantu anak saya. Bahkan uang sekolah pun tidak ada uang GRI yang saya pakai untuk anak-anak saya. Mereka kerja berat, saya kirim sedikit. Saya minta mereka berjuang. Anak saya laki-laki David Tong, waktu di universitas, dia satu hari bilang sama saya, ini tahun terakhir saya sekolah, saya perlu mobil. Oh, tidak pernah anak saya minta mobil. Kok berani minta mobil? Saya tanya kenapa? Karena sekarang saya mengambil kuliah di 3 sekolah universitas. Waktunya kalau selesai saya mesti ngebut pergi ikut kelas di situ. Situ kembali kalau saya tunggu bus tidak ada waktu. Saya tidak mungkin bisa mengebut, bisa mendapat waktu. Akhirnya saya dengar alasannya cukup. Saya bilang, saya izinkan engkau beli mobil. Tapi mobil itu mobilku, bukan mobilmu. Engkau tidak berhak bikin rusak. Engkau tidak berhak banyak ke bengkel. Engkau mesti jaga baik-baik. Ya Pak, saya setuju. Lalu dia beli mobil. Dia setir baik-baik. Dari satu sekolah ke sekolah lain. Dia di dalam waktu 1 murid sekolah dalam tahun terakhir selesaikan 4 major. 4 bagian pelajaran utama. Filsafat, matematika, lalu fisika, lalu computer science. Akhirnya waktu dia lulus dari 4 major. Bagi kepala sekolah mengatakan, engkau memecahkan rekor. Orang biasa belajar, kalau belajar fakultas filsafat, dah sanggup belajar. Engkau 4 ambil. 4 lulus. Ini belum pernah terjadi di dalam sekolah ini. Saudara-saudara. Tapi mobil itu bukan mobil dia. Kalau mobil dia sembarangan. Kalau mobil pinjaman dari orang lain, mobilnya papa diperintahkan baik-baik pakai. Karena ini mobil bukan kamu punya. Tapi di gereja, semua gereja GRI mobilnya mobil pribadi, bukan mobil gereja. Bedanya apa? Engkau bilang patung roba-roba, nanti gini, sama anak gini, sama pendeta lain. Kalau mobil gereja sembarangan pakai, rusak, suruh gereja yang bayar. Bikin betulnya. Kalau mobil sendiri, kalau rusak, mesti keluar uang. Mereka hati-hati pakai. Maka pendeta GRII tidak diberikan gereja mobil untuk dia. Tapi disuruh dia bayar uang sendiri. Loh, menjadi pendeta uang sedikit, tidak bisa beli mobil bagaimana? Engkau setelah melayani di GRI 5 tahun, engkau boleh pinjam uang beli mobil. Tapi kita mau tahu lu beli mobil apa? Yang mahal? No. Yang murah? Yes. Nah, kita anjurkan beli mobil ini. Lalu mereka sendiri pakai, mereka pilih yang irit. Karena kalau mobil yang boros, uang dibayar, uang makan tidak cukup. Kalau mobil yang sangat mahal, bikin betul, taruh mahal. Maka mereka selalu pakai mobil yang murah. Loh, Patong kan suka pakai Mercy. Mercy saya yang kamu lihat di itu. Yang besar itu sudah dari 2001. Sekarang sudah 20 tahun. Itu kalau dijual 100 juta. Nah, saya pakai mobil, kalau pakai Mercy karena lebih kuat, lebih aman untuk orang tua. Tetapi lebih murah karena dia sudah belasan tahun. Semua cara itu ada pemikiran, taksiran supaya itu menjadi satu filsafat yang baik. Saudara-saudara, doalah akan dikabulkan. Carilah akan diberi. Ketuklah pintu akan dibuka. Kalimat ini untuk apa? Bukan untuk orang kafir yang tidak percaya Tuhan. Ini untuk anak-anak Tuhan. You children of God, you the saved and elected people from above. Engkau kaum pilihan, engkau orang ditebus. Sekarang saya kasih tahu, engkau boleh cari, engkau boleh ketuk pintu. Ini diberitakan kepada orang-orang yang diselamatkan, kepada kaum pilihan. Baru di sini katakan yang cari dikasih. Lalu cari dikasih itu seperti orang kafir cari dikasih. Orang agama minta apa dikasih? Tidak. Saudara-saudara, yang disebut berdoalah, carilah
dan ketuklah pintu. Ini dijanjikan kepada orang yang sudah diselamatkan, orang yang dipilih, dan orang yang mengetahui akan janji Tuhan Allah yang setia itu. Itu sebab berdoa boleh, minta boleh, ketuk pintu boleh, mencari boleh, tapi di dalam pimpinan kehendak janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya juga berdoa, saya juga cari, tapi saya berdoa di dalam janji, di dalam proklamasi Tuhan, di dalam rencana, di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka saya juga berdoa dikasih kok. Saya minta diberikan kok. Saya ketuk dibuka pintu. Itu sebab akhirnya kenapa gereja sebesar ini bukan terjadi pada banyak gereja, tapi gereja reform yang mendapat gedung ini, mendapatkan 24 susun, mendapatkan sekolah teologi, mendapatkan konsel hall, dan mendapatkan cabang-cabang satu persatu. Semua itu diminta dari janji Tuhan, minta dalam kehendak Tuhan, minta menurut pimpinan Roh Kudus. Tidak salah. We are seeking after God's will. We are asking in the God's planning. We are walking in the guidance of Holy Spirit. Akhirnya dikasih kok, saudara-saudara. Karena kita bukan minta kemuliaan sendiri. Waktu menara Babel dibangun, kalimat mengatakan, mari kita membangun menara yang sampai di langit. Oh, orang rohani ya, orang yang mempunyai spiritual mau ketemu dengan Tuhan. Tapi untuk memasyurkan nama kita sendiri, Tuhan langsung membuang mereka. Tuhan bikin mereka kacau balau bahasanya. Mereka tersiar di seluruh bumi. Dan menara Babel tidak pernah jadi. Yang disebut menara Babel menghubung bumi sama langit. Dengar kalimat di bawah. Bumi sama langit kalau dihubungkan tidak pernah dari bawah, selalu dari atas. Itu inkarnasi. Dari surga kirim Yesus turun ke dunia. Hubungan antara bumi dan langit disukseskan karena Yesus yang turun. Karena rendah hati jadi. Karena rencana Tuhan jadi. Karena kelampiasan manusia dah jadi. Karena nafsu manusia dah jadi. Yesus datang bukan memasyurkan nama dia. Dia memuliakan tempat yang paling tinggi. Glory to God in the highest. Peace on earth toward the people delighted in Him. Mulia bagi tempat yang paling tinggi, bagi Tuhan Allah. Sejahtera bagi bumi untuk orang yang diperkenan oleh Dia. Turunlah dari maha tinggi ke palungan, maka hubungan itu jadi. Hubungan antara Tuhan dan manusia itu memang rencana Allah, tapi belum pernah dari bawah ke atas, hanya dari atas ke bawah. Itu sebab kegiatan menara Babel gagal. Inkarnasi rencana Tuhan sukses. Ini semua prinsip Alkitab yang sangat tinggi artinya. Sangat ajaib dan limpah pelajarannya. Mari kita dengar. Di sini ada ayat, doalah akan didengar. Mintalah akan diberi. Ketuklah akan dibuka pintu. Ini janji. Karena ini dari Tuhan. Bukan dari ambisi manusia. Tadi permulaan saya mengatakan kira mereka otomatis secara alamiah sudah doa. Tapi itu dari bawah ke atas. Bukan janji dari Tuhan. Jadi dalam Alkitab Tuhan bilang tidak ada orang yang cari saya. Itu memang betul. Tapi dalam Alkitab Tuhan mengatakan carilah aku dengan segenap hati. Itu juga betul. Yang satu macam orang dunia melalui agama tidak bisa diperkenan oleh Tuhan. Di dalam Kristus melalui taat ke perintah dan janji Tuhan, semua akan dijadikan. Engkau akan heran, kenapa ini jadi? Karena ini minta menurut kehendak Tuhan. Kenapa Stephen Tong tidak ada kekayaan, tidak ada gaji yang besar, berani membuat yang disebut CIT? Karena saya menurut janji Tuhan. Saya bekerja untuk memuliakan Tuhan. Saya minta kehendak Tuhan terlaksana di atas bumi. Maka mulai hari ini kita berdoa, beriman,
minta kabar Tuhan, cari Tuhan, ketuk pintu Tuhan, nanti akan jadi. Amin. Kalau pendetaku sudah tua masih kerja berat, lalu persembahan itu untuk begitu banyak, bukan karena saya banyak uang. Itu uang yang kita kumpulkan melalui pelayanan. Karena itu uang dari Tuhan, kembali kabar Tuhan. Lalu yang kau kerjakan untuk memelihara untuk dirimu sendiri, semua akan hilang. Yang kau persembahkan semua untuk Allah akan dipelihara. Ada orang yang dirugikan, dicuri uang berapa puluh miliar. Lalu sekarang dia tahu kita mau dirikan universitas ini. Dia bilang, saya sudah tidak ada uang. Saya tanya, you akan berbagian? Akan. You mau memberi persembahan? Mau. Saya mengatakan, sayangnya kalau dulu semua uang persembahan, tidak usah ditipu orang. Persembahanmu mungkin salah satu yang paling banyak. Iya. Tapi itu sudah lewat. Saya tahu manusia tidak bisa diandalkan. Uang di dalam tangan manusia itu orang dalam. Orang company sendiri pakai sekongkolan. Dengan cara yang menipu, yang sangat hebat. Sampai dia sebagai pemilik, uangnya hilang semua, tidak sadar. Waktu sadar mau dikejar, sudah tidak mungkin. Rugi, sampai dia sedih sekali, susah sekali. Hal seperti itu tidak pernah perlu terjadi jika engkau mengutamakan Tuhan lebih dahulu. Saudara-saudara, saya akan berhenti di sini. Tuhan berkata, doalah, carilah, ketuklah pintu. Tuhan akan berikan. Di dalam pengertian ini harus kita bawahi. Pertama, kaum pilihan. Kedua, taat kabar Tuhan. Mengerti pimpinan dan kehendak Tuhan. Lalu engkau minta di dalam rencana Tuhan. Minta untuk kemuliaan Tuhan. Minta untuk terlaksana kehendak Tuhan di bumi. Lalu Tuhan akan kirim kita kesanggupan untuk melaksanakan semua itu. Tuhan memberkati kita masing-masing. Khotbah saya hari ini sampai di sini saja. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya minta tua-tua Timothy naik ke atas, pimpin kita dalam doa. Sesudah itu kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah mengetuk hati kami, sehingga kami mau mencari kehendak-Mu. Kami mau berdoa sesuai dengan kehendak-Mu, di dalam pimpinan-Mu dan kebijaksanaan-Mu. Tuhan, tolong setiap dari kami untuk menjadi umat-Mu yang setia, yang mau melayani Engkau dan mau mencari terus di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih atas berkat-Mu yang akan datang sehingga kami bisa lebih menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Demikianlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Tuhan.